Baru-baru ini warganet dihebohkan dengan kemunculan hacker bernama Bjorka. Melalui channel Telegram dan akun Twitter miliknya, ia membocorkan database pemerintah dan juga data pribadi sejumlah pejabat di Indonesia. Namun, sebelum Bjorka, ternyata ada sederet hacker Indonesia yang aksinya pernah viral pada masanya. Hacker adalah seseorang yang memiliki kemampuan menembus sistem keamanan komputer atau jaringan komputer untuk mendapatkan akses data. Tujuan hacker bermacam-macam, mulai dari mengetes sistem keamanan hingga melakukan tindakan kriminal. Melansir dari TechFunnel, hacker terbagi menjadi beberapa jenis, di antaranya Black Hat Hacker, hacker dengan motif jahat, White Hat Hacker, hacker bermotif baik, Grey Hat Hacker, hacker yang tak dapat diprediksi motifnya, Hacktivist, hacker dengan kepedulian tinggi yang gemar menyampaikan aspirasinya, dan Script Kiddie, hacker pemula yang masih dalam tahap belajar pemrograman teknologi. Berikut ini deretan hacker Indonesia yang paling berbahaya dan pernah menggemparkan dunia. HMEI 7. Bagi orang awam nama HMEI 7 mungkin terdengar asing, tapi di kalangan para hacker nama HMEI 7 cukup disegani. Namanya pernah terpampang sebagai Mass of Devaser top di Zone H. Banyak situs-situs besar yang berhasil diretas seperti Pizza Hut, IBM, website WordPress dan situs-situs besar lain. Menurut data Zone H, sebanyak 294.402 web pernah ia lumpuhkan, di antaranya 139.721 IP tunggal dan 154.681 device massa. Defacing pada sekitar 5.000 website di tahun 2001 tersebut, dilakukan HMEI 7 hanya dalam waktu 2 hari saja. Sayangnya, hingga kini belum diketahui identitas asli dari HMEI 7 ini. XSVS Hacker. Salah satu hacker Indonesia yang kemampuannya diakui dunia ia adalah XSVS Hacker. Ia diketahui pernah melakukan defacing terhadap lebih dari 430.000 situs di seluruh dunia. Pada tahun 2011 XSVS Hacker pernah meretas database server NYPD, New York City Police Department, dan CIA, Central Intelligence Agency. Dalam aksinya itu ia berhasil mencuri data penting, defacing ke lebih dari 430.000 situs di dunia, salah satunya situs kepresidenan Israel. Ia juga pernah meretas database game Zynga. Meski begitu hingga kini belum terungkap identitas yang sebenarnya dari XSVS Hacker ini. X-Nuxer. Dhani Firmansyah atau lebih dikenal sebagai X-Nuxer, hacker yang sempat membuat heboh tanah air pada masanya. Pada April tahun 2004 dirinya berhasil membobol situs KPU dengan cara XSS atau Cross-Site Scripting dan SQL Injection. Usai berhasil masuk ke dalam lingkup sistem ia membuka nama 24 partai politik. Kemudian mengganti nama-nama peserta pemilu dengan nama buah. Karena aksinya, kepolisian akhirnya menjatuhi hukuman sekitar 7 bulan penjara. Saat ini, Dhani menjadi co-founder sekaligus CTO (Chief Technology Officer) di sebuah perusahaan jasa teknologi informasi. E5A-CYB3R, Erza Julian, nama dibalik hacker ternama E5A-CYB3R. Kemampuannya yang handal membuatnya berhasil menjebol sistem keamanan KPU. Dalam serangannya, ia mengubah tampilan pada situs resmi KPU. Diketahui, ia termasuk salah satu hacker yang berasal dari grup hacker manusia biasa tim. Ia juga merupakan salah satu anggota Anonymous Hacker Indonesia. Pak Made, bernama asli I. Made Wiryana. Pak Made menjadi salah satu hacker Indonesia yang kemampuannya diakui dunia. Hacker Indonesia satu ini ditugaskan sebagai salah satu cyber pas Pampres RI. Ia dipercaya untuk mengurus masalah maintenance website dan server mantan Presiden SBY. Bukti nyata sebagai hacker profesional, ia pernah melakukan backup server kepresidenan dalam hitungan detik setelah sebelumnya digempur oleh serangan DDoS. Dia bersama Pak Rusmanto, seorang pakar di dunia Linux, mengembangkan dan mempelopori perkembangan Linux di tanah air. Mr. Dick, meski namanya tergolong unik, hacker Indonesia satu ini memiliki kemampuan meretas situs keamanan dunia maya yang tak perlu diragukan lagi. Diketahui, ia adalah putra daerah asal Kalimantan. Keahliannya tak sembarangan, ia mampu meretas ribuan server dalam beberapa detik saja. Mr. Dick saat ini bekerja di Microsoft dan Google untuk membantu mereka mengembangkan software yang dirilis. Tak cuma mengembangkan, Mr. Dick juga mempelajari dan membuat sistem pertahanannya. Jim Geovedi. Nama Jim Geovedi masuk dalam daftar hacker paling berbahaya dunia. Salah satu aksinya yang sempat menggemparkan dunia adalah saat ia berhasil mengubah arah orbit satelit milik Indonesia dan milik Tiongkok. Uniknya Jim memperoleh keterampilan tersebut berdasarkan hasil belajar secara otodidak.
Saat ini Jim menetap di luar negeri dan telah mendirikan perusahaan jasa sistem keamanan teknologi informasi. Dikutip dari channel YouTube Daftar Populer, Jim Geovedi pernah viral setelah mengunggah video cara meretas satelit luar angkasa pada tahun 2009. Di luar itu, pria kelahiran 1979 tersebut mengaku berhasil mengakses dan mengontrol trafik internet di Indonesia, bahkan memanipulasi data keuangan. Namun, sekarang ia berhenti menjalankan aksinya sebagai black hat hacker. Saat ini Jim menetap di luar negeri menjalankan perusahaan konsultan jasa sistem keamanan cyber yang bermarkas di London. Perusahaan ini menawarkan jasa pengamanan sistem satelit, perbankan, hingga telekomunikasi. Bio 666X, pada tahun 2019, Bio 666X alias Yogi Nugraha dikabarkan pernah berhasil mematikan jaringan Malaysia. Di usianya 19 tahun kala itu, ia turut berpartisipasi dalam perang cyber antara Indonesia dan Australia, hingga berhasil mendeves website resmi negara kanguru tersebut. Kemahirannya dibuktikan lewat 1.700 web dan blog di Australia yang berhasil ia retas. Ia juga pernah meretas data-data penting kemiliteran Singapura. Putra Aji Adari. Putra Aji Adari, hacker asal Jakarta Selatan, mulai viral saat ia bisa menembus situs bank dalam negeri dan menerobos situs NASA saat pada tahun 2019. Pada saat viral ia masih berusia 15 tahun dan diketahui mulai meretas sejak usia 12 tahun. Bocah jenius ini masuk dalam kategori white hat hacker karena sengaja menembus database situs-situs yang diretas untuk mendapatkan celah kelemahannya. Celah tersebut akan diberitahukan kepada pemilik situs untuk mereka perbaiki. Putra Aji sendiri pernah diajak bekerja sama oleh salah satu startup untuk memegang posisi Chief Technology Officer (CTO), tapi ditolaknya karena ingin fokus menyelesaikan pendidikannya. Tahun 2020, nasib malang menimpanya. Ia dikeroyok oleh orang tak dikenal dan dilarikan ke rumah sakit. Salah satu pelaku langsung diamankan oleh pihak berwajib. ADC. Aksi hacker ADC ini pernah viral beberapa waktu yang lalu. Ia ditangkap oleh pihak kepolisian setelah membobol lebih dari 1.309 situs, termasuk diantaranya adalah situs Mahkamah Agung dan Pemprov Jawa Tengah. Tak hanya di Indonesia, hacker ADC ini juga diduga telah meretas situs dari berbagai negara, seperti Australia, Inggris, hingga Amerika. Hacker yang satu ini diketahui berbasis di Yogyakarta. Aksinya membobol 1.309 situs web termasuk situs Mahkamah Agung dan Pemprov Jawa Tengah membuatnya dicinduk kepolisian. Hasil penyelidikan menyebut ADC terlibat dengan beberapa kelompok di berbagai negara seperti Amerika, Inggris, dan Australia. Kelompok ini juga diketahui meretas situs di negara-negara tersebut. Kang Ono Widodo Purbo merupakan pakar teknologi informasi asal Bandung. Kang Ono bahkan pernah memenangkan penghargaan internasional, Jonathan B. Postal Service Award. Gelar ini diberikan sebagai penghargaan atas kontribusi teknis, kepemimpinan dan pengabdiannya yang luar biasa dan terus-menerus bagi komunitas internet global. Ia merupakan wisudawan terbaik teknik elektro ITB pada tahun 1981. Setelah menyelesaikan S1, Kang Ono pun melanjutkan studinya ke Kanada lewat jalur beasiswa. Pada tahun 2014 ia sebagai pengamat dan penggiat telekomunikasi memberikan seminar How to Become Good atau Bagaimana Menjadi Hacker yang Baik. CEO PT IDC Indonesia Sri Handayani, yang menyelenggarakan seminar ini dalam rangka program Corporate Social Responsibility (CSR) IDC Indonesia bekerja sama dengan Ono Center. Secara total terdapat 1.092 user yang menghadiri seminar via online tersebut. Kebanyakan mengakses dari komputer berbasis Windows, disusul komputer Mac dan gadget Android. Adapun teknik hacking yang disampaikan Ono melalui seminar itu meliputi langkah-langkah seperti evaluasi sasaran, penjebolan password secara online, scanning network, hingga penyadapan untuk mempelajari protokol jaringan. Ono menekankan pentingnya pendidikan hacking untuk pertahanan dan pengamanan sistem. Bila seseorang mampu meretas suatu sistem atau server, maka orang tersebut akan tahu bagaimana caranya membuat sebuah pertahanan cyber, katanya lagi. IDC Indonesia berharap di masa depan nanti akan semakin banyak pihak yang mensosialisasikan kegiatan hacking sehingga makin banyak pula pasukan hacker yang mengawal keamanan cyber nasional. Itu dia daftar hacker Indonesia paling berbahaya di dunia yang aksinya pernah viral pada masanya. Yang mana hacker favorit kalian? Jika ada tambahan ketik di kolom komentar ya guys ya. Kalau rame kita akan bahas biografi hacker di atas satu persatu.